Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diizinkan kumpul bersama dalam rangka menambahkan wawasan kita tentang pesan-pesan dari Allah. Patutnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dikasih umur panjang sehingga acara santunan yatim tahap awal alhamdulillah berjalan di tanggal 1 September tepatnya 1 Muharram kemarin. Mudah-mudahan Allah menghapuskan segala kekurangan-kekurangan kita dalam penyelenggaraan kemarin. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan benar-benar diterima Allah dengan penuh keridhaan, dan acara yang sekarang ini penuh dengan konflik dan penuh dengan trouble sehingga ketegangannya itu masih tersisa sampai detik ini. Tentu harus kita evaluasi nanti ke depannya akan bagaimana. Namun apapun yang terjadi kemarin, mudah-mudahan sayyiat, keburukan-keburukan di antara kita oleh Allah semoga dikafiri, tidak dipercayai ada oleh Allah, namun dianggap tidak ada oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 21. Semua manusia dipanggil untuk menyembah hanya kepada Allah, karena Allah yang sudah mencipta manusia dan juga yang mencipta sebelum manusia dicipta, ya. Dan ini harus kita patuhi supaya kita nantinya dapat bayaran takwa dari Allah. Lanjut ayat 22-nya, bahwa Allah itu pantas untuk disembah karena Allah adalah yang sudah menciptakan bumi menjadi hamparan, ya, dan telah menciptakan langit sebagai atapnya. Pun Allah sudah menurunkan air dari langit, dan tetesan air hujan itu bermanfaat mendatangkan keberkahan tumbuhnya buah-buahan yang bermanfaat. Maka tidak pantas buat kita untuk bisa membuat Tuhan tandingan untuk Allah. Di ayat 22-nya ditutup dengan apa? Wa antum ta'lamun, wa dan antum kalian itu ta'lamun, sudah mengetahui memang tidak ada kepantasan untuk membuat Tuhan tandingan selain Allah. Dan ini sudah diterangkan jelas di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lirik ayat 23-nya. Wa in kuntum fi raibin, wa dan ing jika kuntum kalian menjadi fi raibim di dalam keraguan-raguan, ya, fi raibim mimma nazzalna dari apa yang sudah kami turunkan ala abdina kepada hamba kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Kita masih ragu-ragu, untuk mengamalkan ayat-ayat Allah. Faktu maka datangkanlah disuratin dengan surat mimislihi yang semisal dengan kitab suci Al-Quran. Jadi suruh bikin surat sendiri. Yang tidak mau nyembah Allah berarti punya buku panduan lain, ya. Dan itu nanti di hari kiamat kalau Quran panduan itu bikinan sendiri itu dihadapkan kepada Allah, berlaku tidak? Tidak, ya. Apa kata Allah di situ? Wad'u dan panggillah syuhada akum. Syuhada itu apa? Saksi. Kalau memang kalian benar, panggil saksi kalian. Ing kuntum shodikin, ing jika kuntum kalian menjadi orang yang shodikin, benar-benar berada di jalan yang lurus versi sendiri. Lihat ayat 24-nya, Bu. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun naro. Fa in maka jika lam taf'alu kalian belum bisa mengerjakan bikin surat baru, bikin surat Quran sendiri, walam taf'alu dan memang tidak akan bisa. Tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti perintah berikutnya. Fattakun naro, fattaku, maka bertakwalah, maka punyalah rasa takut. Rasa takut
penar kepada api neraka yang wakuduha bahan bakarnya nas wal hijarah, manusia dan batu. Wa'idat disediakan, dijanjikan lil kafirin, untuk orang-orang yang tidak mau percaya. Kita itu ekspresi kita kemarin dalam menyiapkan acara itu tidak menggambarkan rasa percaya yang kuat kepada Allah, betul tidak? Contoh yang Allah turunkan kuat di acara kemarin, ini orangnya nggak ada, saya sebutkan Kakak Vita. Ada? Mana? Astagfirullahaladzim, keceplosan. Kakak Vita dan Bapak Adit itu yang luar biasa. Padahal punya banyak kesibukan, tapi powerful, baterainya seperti baru dicas. Lah kita, di antara kita belum maksimal, ngaku belum maksimal, betul tidak? Tapi di luar sana orang sudah acung jempol dengan acara kita, betul tidak? Malu nggak kita dapat acungan jempol? Malu. Kalau besok kita sekendor ini, maka kita tidak akan ada perkembangan. Hayo Bu, mereka nggak perlu melihat isi hati kita, tapi Allah melihat isi hati kita. Besok kita maksimalkan, ya. Jangan ada pundung-pundungan, ya Bu. Yang pundung-pundungan itu takut menandakan ragu-ragu terhadap janji-janji Allah. Sama saja bukan orang percaya, bukan orang beriman. Bukan orang beriman berarti orang kafir. Orang kafir dijanjikan disediakan api neraka. Hayo tingkatkan, semuanya harus mirip sama ayat 25. Apa itu? Mudah-mudahan kita termasuk yang ayat 25, Ibu. Tim kita, keluarga besar kita, orang-orang di dekat kita, mudah-mudahan termasuk ayat 25-nya. Mohon diperhatikan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Nih, segitu dulu. Wa basyiri, wa dan basyir, kasih kabar gembira, betul tidak? Nggak usah ke orang lain, ke diri kita. Ke diri kita dalam setiap berbuat itu basyir, kasih kabar gembira. Contoh, kayak Kakak Vita. Kakak Vita dalam melakukan, walau dia lelah, pasti Kakak Vita dalam hatinya, tenang Fit, tenang Fit, ada bayarannya di surga nanti, ada bayarannya, jadi semangat, betul tidak? Saya kalau udah lelah dan udah nyesek, saya gemeter sampai berkali-kali kemarin itu, ya Bu. Kenapa? Saya bisa bangkit lagi karena saya langsung basyir, kasih kabar gembira ke diri. Ya Allah, kalau saya habis ini mati, nggak sia-sia kalau saya totalkan kembali tenaga saya. Jangan saya sampai ambruk ya Allah, jangan sampai ambruk. Minum lagi susu beruang, minum lagi susu beruang. Boh, ini iklan ya Bu ya. Alhamdulillah berkat belanja di lote iklan lagi. Promo itu saya beli langsung 1 bal Bu. Kenapa? Karena saya itu cocok dengan susu beruang, dan walau ngedrop langsung minum langsung kuat. Itu saya maksudnya menggambarkan ke dalam hati saya, Ismi tenang. Kalau kamu amanunya amilus soleh, kalau kamu percaya dan percayanya itu diwujudkan lewat perbuatan yang soleh, bukan salah, ya. Kemarin itu ketegangan Teida itu menghantarkan Teida berbuat bukan amilus soleh tapi amilus salah. Teida itu niatnya benar tapi keterimanya jadi salah, betul tidak? Omongan kita benar, keterima Teida jadi salah. Kenapa? Karena terlalu tegang, tidak menggandeng Allah. Ada rasa takut, punya rasa takut yang berlebihan, ya Bu ya. Tidak menggandeng Allah. Kita harus amanu. Di tiap detiknya kita harus amanu, percaya bahwa Allah Maha Kaya, bahwa Allah Maha Kuat, bahwa Allah Maha Melindung, bahwa ini acara milik Allah. Kita totalkan, kita maksimalkan sebagai bentuk carmuk sama Allah. Kita wujudkan perbuatannya lewat amilus soleh, perbuatan yang benar, maka kita dapat kabar gembira apa? Harus selalu diingat di dalam hati bahwa apa di situ?